Di video kali ini, kami akan membahas satu hal yang erat banget dengan dunia ekonomi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Kalau ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kamu? Mungkin kamu kepikiran, wah ternyata di Indonesia masih banyak banget orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Atau kamu kepikiran kalau kemiskinan di Indonesia makin lama makin memprihatinkan. Atau kamu justru malah berpikir, kenapa sangat sulit memberantas kemiskinan? Kenapa orang miskin tetap miskin? Kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu selalu ada? Bagaimana sih strategi untuk mengatasi kemiskinan? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan wawancara kepada beberapa penduduk terkait masalah kemiskinan. Menurut saya kemiskinan di Kota Palangkaraya masih tergolong dari menengah ke bawah, karena ya bisa kita lihat sendiri masih banyak pengangguran apalagi di daerah Pelamboyan masih banyak angka kemiskinan di sana. Ya, untuk dari saya sendiri ya ada di Palangkaraya, apalagi tempat-tempat kecil yang kayak di Pelamboyan, di sini tingkat kemiskinannya emang rendah. Apalagi ini ya Taman Sebangau ini masih baru-baru aja, ya anggapan berapa tahun sudah jadi ini untuk masyarakat sekitar juga untuk meningkatkan pemulihan keuangan daerah. Jadi kalau menurut saya dari sini untuk kemiskinan di Palangkaraya ini cukup rendah ya. Rendah. Saya rendah, tidak tinggi. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Peluang kerja banyak, asal jangan kita bekerja memilih untuk jadi PNS atau apapun pekerjaan, yang penting halal. Kemiskinan nanti standar lah, terlalu miskin nggak lah. Iya. Kalau usaha memang sakit. Memang ibarat penghasilan hari-hari kan jangan yang bertambah malah menurun. Nah. Kalau miskin ya nggak miskin kan nggak berani nyebut miskin. Standar ya. Standar. Atau ibu yang ngerasakan gitu, nah apa sih gitu? Biasa ya saya. Biasa aja. Masih bisa begawi kan. Kalau menurut saya penyebab dari kemiskinan itu sendiri bisa diakibatkan karena minimnya pendidikan, apalagi kan pernikahan dini juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu mereka yang belum siap untuk menikah dan berumah tangga harus memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkan anak, sementara kondisi ekonomi tidak sesuai seperti itu. Jadi mengakibatkan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan ini mengalami kesulitan untuk sekolah. Jadi penyebab kemiskinan itu karena apa? Harga sembako naik begitu besar. Orang sudah miskin, orang sudah berpenghasilan rendah, beli hal-hal yang kayak demikian kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga mampu nggak, menunjang nggak hasil pekerjaannya. Yang kayak di Kering Bengkira ini usaha pokoknya ya syukur aja kayak ada bebek-bebekan, kelotok susur sungai, lanting terapung. Yang usaha pokoknya para nelayan di sini ya kerja ikan. Nah, untuk menyambung hidup sehari-hari itulah dampak kemiskinan. Kalau di sini kan wisata, kan wilayah wisata ini kan ya tergantung pengunjung. Pengunjung kan sini kan agak sepi gitu kayak yang gitu. Ya kembali tadi sayang, kita tuh kan apapun pekerjaan kita jalanin aja. Karena lebih susah mencari kerja daripada menjalankan pekerjaan kita yang ada. Berarti lebih ke niat sama kemauan orang. Iya, betul. Soalnya kan sini mana dampaknya kan orang banyak di wisata lah, usahanya banyak di wisata, dan kami ini kerja ikannya kalau kurang dapat hasilnya kurang, selakunya harganya murah, belinya kurang, bensin mahal, harga barang semua mahal, serba mahal.
Pendapat kami kalau ikan nggak pernah meningkat harganya hari per hari standar itu. Memang kurang berkurang dalam masalah pendapatan. Jadi kembali loh. Kan bahan pokok juga naik loh Bu, sebagai penunjang kehidupan juga. Kalau harapan saya untuk pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kontemporer ini lebih kayak lebih melihat lagi orang-orang yang ekonominya masih di bawah rata-rata, untuk memperhatikan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut, terutama juga kepada mereka yang ekonominya masih rendah. Harusnya pemerintah memberikan bantuan atau dukungan berupa kayak seperti anak-anak yang belum sekolah diberikan fasilitas untuk sekolah. Kalau bisa itu kan harus ya bagaimana bisa dimajukan gitu loh, yang diperhatikan kan. Harapannya kalau bisa misalnya ada bantuan BLT itu, kita bilang contoh BLT, tolonglah sesuai dengan sasaran. Karena yang kita pantau, yang punya mobil, punya rumah, itu yang dapat. Yang tinggal di rumah sewaan tidak dapat. Dan kalau bisa dari pihak pemerintah itu, kalau bisa langsung terjun lapangan, jangan lewat ini, jangan. Langsung pemerintah. Kalau bisa diperduli lah sama masyarakatnya, masyarakat kecil gini kan mereka nelayan, peduli lah. Perhatikan. Yang kedua lagi harapan saya dengan pemerintah agar bisa memperhatikan nasib rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lebih baik lagi lah Ya, baik dari segi ekonomi, Iya. pekerjaan, lebih diperhatikan ya, lebih bisa. Berdasarkan wawancara bersama berbagai kalangan masyarakat Kota Palangkaraya, dalam mengatasi kemiskinan memiliki tantangan seperti: pertama, tantangan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk birokrasi. Kedua, tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga, tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat berbagai strategi yang mungkin dapat menjadi kunci jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah Kota Palangkaraya. Pertama, dengan menyempurnakan program perlindungan sosial dengan memberikan bantuan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, yaitu dengan meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih.